Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Sekarang kembali lagi kita akan belajar bersama-sama mengenai ekonometrika dan kali ini kita akan belajar mengenai metode VAR ya atau vector autoregressive. Di sini kita akan menggunakan aplikasi RStudio. Tapi sebelum itu kita akan coba bedah dulu apa itu sebenarnya VAR ya, teman-teman. Oke, jadi VAR itu sendiri ya. VAR itu sendiri apa? VAR itu adalah sebuah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis antara beberapa variabel time series seperti itu. Nah, di dalam VAR itu setiap variabel dalam sistem dimodelkan sebagai fungsi linear dari nilai masa lalunya sendiri seperti itu. Terus siapa yang menggunakan VAR ya? Yang sudah jelas pasti ekonom, peneliti, analis keuangan dan lain sebagainya. Yang mana tertarik untuk memahami interaksi dan timbal balik gitu antara variabel ekonomi makro atau sektor tertentu. Kemudian kapan digunakannya VAR? Yang pertama, kalau misalkan kita pengen menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel atau kita pengen memprediksi nilai masa depan dari variabel tersebut secara bersamaan. Atau juga ketika kita ingin mengevaluasi dampak dari shock atau guncangan dari satu variabel ke variabel lain seperti itu, di mana diterapkannya sudah jelas di sektor ekonomi makro yang pertama, terus ada sektor keuangan juga, kemudian yang terakhir ada di studi sektoral. Kenapa? Kenapa kita pakai VAR? Karena dia tidak pakai teori yang gimana-gimana ya. Karena VAR ini tidak butuh asumsi eksogen, endogen, dan lain sebagainya. Terus kita juga memperhitungkan interaksi dinamis. Terus kita juga memprediksi dengan baik ya, lebih akurat. Dan terakhir itu kita bisa menganalisis guncangan seperti itu. Oke. Terakhir how gimana caranya kita pakai? Kita langsung saja masuk ke aplikasi RStudio. Kita share screen dulu. Oke, di sini sudah masuk ke dalam RStudio ya. Kemudian langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal ini beberapa package-package-nya. Kita install dulu, kita run aja langsung. Ya, ATSA udah, terus kita coba cari stat, udah juga, terus CAR, ada juga, VARS, ada juga, terakhir Urca. Urca udah juga, oke. Nah, kemudian kita masukkan datanya teman-teman. Di sini datanya boleh bebas pakai data dari mana saja. Tapi kalau yang saya pakai ini ada contoh ya, import dataset, Excel, terus kita browse, download, CMS comment data. Oke, udah masuk. Ini kita ganti date. Ini juga jadi detik. Kita langsung import aja. Nah, data udah masuk ya, teman-teman. Setelah udah masuk datanya, kita selanjutnya, oke, kita masuk ke data ini. Jadi kolomnya di sini kan ada tiga, ada lima. Kita hapus tiga. Karena kita cuma pakai yang LN ini sama LN M1 gitu. Tes, tes, tes. Ya, ya gitu. Tes, 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 tes. Ya, kita cuma pakai LN Money sama LN M1. Sekarang kita hapus tiga kolomnya ini. Kita ganti namanya jadi tes data. Oke, kita buka di sini tes data ya, tinggal dua ini ya. Teman-teman udah berhasil. Lanjut kita akan beritahu kan. Ya, kita nyatakan bahwa data yang kita punya itu data time series ya. Jadi kita set frekuensinya dari 2019 bulan 1. Kita set. Oke, udah ke set. Ya, jadi tes data yang kita punya ini harusnya udah jadi data time series ya. Di sini ada keterangannya juga from 2019 to 2023. Oke. Sekarang kita lihat plotnya.
Ya, bisa dilihat teman-teman, ini dari 2019 sampai 2023, trennya dia cenderung naik ya. Jadi ini data perkembangan M1 dan Imani dari 2019 sampai 2020, 2023, trennya cenderung naik dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, sekarang kita akan uji stasionaritas seperti tes-tes yang lain juga, yang sebelum-sebelumnya dari ECM dan lain sebagainya, karena kita perlu menstasionerkan data yang kita punya. Ini kita coba kasih nama dulu Y sebagai Imani, sama X1 sebagai M1 ya. Sama kita kasih differentiate, first difference-nya juga. Oke, udah. Nah, untuk uji stasioner ini, kalau di VAR ya teman-teman, kita mengharapkan gitu bahwa si variabel ini akan stasioner di first difference gitu, karena memang biasanya gitu variabelnya stasioner di first difference. Tapi kita coba cek dulu yang di level ya. Oke, ini yang Y-nya si M Imani. Nah, Imani ini bisa dilihat lebih tidak ada yang ini ya signifikan ya atau stasioner. Jadi di atas 0,05 semua. Terus yang ini juga si M1-nya juga tidak stasioner. Berarti benar. Asumsi kita harusnya si ini stasionernya di first difference. Coba kita lihat dulu di first difference. Ya, betul sekali. Ternyata si Imani dan juga si X1 dia stasioner di first difference. Ya udah 0,01 sama ini juga 0,01. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya setelah kita tahu bahwa data kita itu stasioner, selanjutnya kita cari leg optimum. Jadi kita lihat dari ini kita kasih range-nya 10. Jadi dari 10 leg itu mana saja yang optimum. Seperti itu. Eh, oke, ini kayaknya salah. Eits. Kita coba dulu. Run. Eh. Bentar, teman-teman. Oke, tadi ternyata ada salah di rumusnya. Harusnya ada sama dengan. Ini baru ditambahin lagi. Ya, kita coba run lagi. Kawannya. Ya, di sini bisa dilihat seleksinya 4 ya. Jadi dari perhitungan CR Studio-nya berarti lag paling optimum dari 10 lag itu di lag keempat. Itu. Nah, kita coba cari selanjutnya nilai modulusnya dengan uji stabilitas. Nah, kita coba langsung run aja. Oke, jadi di uji stabilitas ini standarnya adalah si nilai modulus ini semuanya, bisa dilihat di sini, itu tidak ada yang di atas satu. Nah, di atas itu sama dengan. Nah, seperti yang kita lihat di 2, 3, 4 dan seterusnya itu tidak ada yang satu, tapi di yang pertama ini di satu. Cuman masih ini ya, sebenarnya kalau kayak gini itu tidak valid, berarti dia tidak stabil nilai modulusnya. Tapi untuk sekarang ya mungkin ditolerir ya karena masih dekat dengan angka satu juga. Jadi ya sudahlah ya, kita lanjutkan saja. Nah, selanjutnya kita akan uji kausalitas Granger ya. Kausalitas itu adalah uji yang melihat apakah si variabel X atau dengan Y ini dia memiliki hubungan timbal balik gitu dengan nilai sebelumnya kayak gitu. Jadi melihat hubungan dari si Emani ke M1 atau M1 ke Emani ya, saling berkaitan lah gitu intinya. Coba kita lihat di causality-nya. Ya, oke, kita lihat di yang pertamanya dulu, yang LNE money. Nah, di sini kita bisa lihat p-value-nya di 0,62 gitu. Sedangkan kalau di uji Cauchy Granger itu untuk H0-nya apabila dia di atas 0,05 berarti dia tolak H0. Terima H0, sorry. Berarti dia tidak memiliki kointegritas, kausalitas gitu. Jadi bisa dibilang si Emani ini tidak memiliki hubungan timbal balik dengan LNM1. Kalau kita lihat di yang LNM1 juga, ternyata dia tidak memiliki nilai kausalitas lingkaran ini 0,09 ya, tidak di bawah 0,05, jadi tidak signifikan. Nah,
ya dia tidak memiliki hubungan kausalitas atau timbal balik dengan si Granger, si Ellen Emani dan M1 ini seperti itu. Jadi ya bisa dibilang tidak ada hubungan kausalitas. Selanjutnya kita tes di kointegrasi ya. Ini uji kointegrasi kointes. Jadi uji kointegrasi itu apa, Fik? Ya, uji kointegrasi itu untuk melihat apakah si variabel ini masing-masing memiliki hubungan jangka panjang gitu satu sama lain. Jadi kita melihatnya dengan uji kointegrasi. Dari uji kointegrasi juga punya beberapa spesifikasi atau standarisasi. Kita langsung arah aja. Ya, kita lihat di sini nah Johansson prosedur bla 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 bla. Nah, ini kita perhatikan di ininya dulu di R lebih kecil atau sama dengan satu atau R sama dengan nol ya. Kita lihat ini hasil kita dan juga ini apa sih namanya? Critical value-nya. Critical value ini di 10%, 5% atau 1%. Kalau dia ternyata lebih besar dari critical value yang ada, berarti dia memiliki kointegrasi seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak lebih besar, berarti dia tidak memiliki kointegrasi. Kita lihat di R kurang atau sama dengan satu, nilai 5. Ya, dia semuanya di bawah nilai critical value-nya, yang ini 7, 9, 12. Tapi kalau kita lihat di R sama dengan nol, ya dia ternyata 23 ya, dia sangat-sangat gede. Ini kita ini sebenarnya lebih besar dari dua nilai ini 10% dan 5%, tapi kita ambil di sini yang 5% aja gitu. Karena biasanya 5%. Ya berarti karena dia lebih besar, dia memiliki nilai kointegrasi seperti itu. Kalau nggak salah, kita boleh milih salah satu misalkan yang R lebih kecil sama dengan satu ini tidak memenuhi kriteria, kita bisa pakai yang R sama dengan nol. Tapi ya eh, correct me if I'm wrong gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ nilainya. Oke, 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 oke. Nah, kita juga bisa melihat si hubungan satu sama lain ini dengan IRF atau apa sih namanya itu? Respon apalah gitu pokoknya. Jadi IRF ini apa sih namanya? IRF itu ya, IRF itu Impulse Response Function sama FFVD. FFVD, Type Forecast Error Variance Determination. Nah, IRF ini gunanya untuk menghitung seberapa besar guncangan dari variabel lain mempengaruhi si variabel lain gitu. Apabila misalkan si M1 ini punya guncangan atau E-money si ini punya guncangan, bagaimana dia mempengaruhi satu sama lain seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari si RF-nya. Nah, kita kasih batasan lag-nya 50. Ini 50 periode gitu ya. Coba kita langsung run aja. It's IRF ini bentar, sebentar. Oke, tadi ini ternyata ada spasinya. Jadi kayak harus dihapus dulu. Next. Maaf ya teman-teman, typo. Nah, kita bisa lihat di plot di sini ya. Kita mungkin maximize saja. Terus ini bisa dilihat. Nah, bisa dilihat bahwa guncangannya lumayan besar ya di beberapa periode pertama dari periode 0 sampai ke 6 ya. Jadi ini mengalami guncangan yang luar biasa gitu di awal periode. Nah, kemudian dia naik lagi. Habis itu mulai di periode ke-8 sampai ke 50 dia mulai mendekati nilai aslinya atau nilai 0 gitu. Nah, ini apa bedanya nih antara yang merah sama yang hitam. Nah, yang hitam ini selang kepercayaan ya, teman-teman. Jadi selagi dia ada di tengah-tengah dari si merah-merah ini, jadi masih aman gitu. Istilahnya kayak standarnya lah ya. Jadi ini guncangan yang dialami Imani terhadap Imani itu sendiri. Ini kan from Imani ke Imani sendiri kayak gitu. Ya guncangannya cukup besar ya, pastilah gitu karena ya dia mempengaruhi diri dia sendiri. Tapi pada akhirnya di periode-periode selanjutnya dia akan mendekati nol. Ya ini juga malah naik. Nah, sedangkan ke M1 bisa dilihat kayak nggak ngaruh gitu. Jadi cuman sedikit banget guncangannya gitu. Tidak sebegitu signifikan guncangannya. Kalau bisa dibilang bahkan mungkin nggak ada gitu. Jadi sangat amat landai gitu si apa sih namanya guncangan yang dialami M1 dari E-money kayak gitu. Set dah. Kita taruh lagi di sini. Sekarang kita lihat FVPD. Nah, FVPD ini forecast error variance determinan. Jadi
ini melihat seberapa besar si variabel satu mempengaruhi variabel yang lainnya gitu. Sama kayak ini, cuman kita bisa lihat kontribusinya gitu sebesar apa dari FFD ini. Coba lihat kan, sama aja ini belum dihapus pastinya. Run. Oke, kita bisa lihat lagi. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi yang di atas ini E-money terhadap E-money sendiri. FVD Varela Nemani sama M1. Nah, ini E-money di yang hitam, M1 di yang ini. Sama aja. Jadi E-money itu sendiri sangat berpengaruh ya. Kalau bisa lihat di sini porsinya agak gede. Di awal-awal kayak tadi, di awal periode cukup besar. Lalu di akhir mulai cukup landai ya. Jadi E-money dengan E-money ini berpengaruh pada diri dia sendiri gitu. Di awal-awal. Sedangkan di LNM1 terhadap M1-nya sendiri ya sama aja gitu. Tapi E-money mempengaruhi M1-nya dikit. Kayak tadi. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih mirip dengan si IRF, tapi kita bisa lihat lebih jelas gitu presentasinya di sini 0 sampai 100% lah ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya hasil dari analisis VAR. Jadi ya kurang segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.